Judulnya agak-agak terlalu panjang ya, Gifar ya. Ya Pak, saya masih Eh, kurang fix sih Pak. ya Kira-kira nggak apa-apa. Bapak ada bisa berikan masukan nggak Pak? Oke, Kalau untuk zoom in judulnya. dikit, Gifar. Ah, sebentar. Seperti ini Pak. Oke, ya makasih. Oke, jadi seperti yang kemarin-kemarin ya. Coba Ya. apa yang kira-kira bisa dihapus dari judulnya tuh, Gifar? Ah, mana ya? Saya Jadi agak gini, bingung juga sih Pak. gini, prinsipnya adalah eh kalau dengan jumlah kata yang lebih sedikit bisa memberikan makna yang sama, nah kita pakai yang sedikit, gitu ya. Nah, di Ya Pak. sini yang tidak diperlukan atau yang kita hapus pun nggak ngaruh, yang mana kira-kira? Kira-kira kalau menurut saya Pak, mungkin Hmm? uh, backend sampai menyimpan. Oke, yang Gifar mau bikinin apa ceritanya? Jadi ini Pak, jadi kan ini dasarnya itu dari paper ini ya Pak, storing and analyzing genome on a Oke, blockchain. oke. Coba Jadi lihat judulnya ini. Ya. intinya adalah dia Hmm. nyimpan nyimpan di blockchain. Ya Oke. Pak. Nah, Gifar coba lihat judul yang paper ini. Storing and Analyzing a Genome on a Blockchain. Ya, Apa yang nggak ada di sini dari judulnya Gifar? nggak ada pengembangannya Pak. Nah, nggak ada kata Langsung pengembangan ya. kata Jadi kerja. biasanya teman-teman Ah. kata-kata seperti pengembangan, analisis gitu ya, itu nggak perlu di judul ya. Kenapa? Oh, Karena namanya penelitian pasti ada analisisnya. Kemudian kalau kasusnya kita, skripsi kita kan, Anda bikin sesuatu kan pasti pengembangan hmm. kan ya. Karena kalau dalam dalam Ya istilah Pak. kita kan baik membuat baru maupun melanjutkan kan sama-sama kita sebut pengembangan ya. Benar ya? Oke, jadi Ya Pak. nggak perlu tuh Betul Pak. kita sebutkan seperti itu. Nah, jadi perhatikan paper ini, dia judulnya to the point tuh, penyimpanan dan analisis genom Ya, pada blockchain, gitu kan? dalam blockchain. Ya, oke. Ya Pak. Jadi to the point ya. Nah, Berarti untuk saya juga, ya Pak. Ya. oke. Nah, Gifar mau mengapakan paper itu? Jadi ini Pak, pertama kalau di ini ya, di Hmm? paper yang asli itu kegunaannya. Jadi misalnya ada pasien yang datanya di sequence Pak. Nah, supaya datanya itu aman, jadi nggak sembarangan bisa diakses oleh pihak ketiga yang lain, itu dia menyimpan datanya di dalam blockchain. Jadi Sebentar, pihak yang ingin, ya Pak, eh, bentar. jadi pihak yang ingin mengakses itu butuh akses dari pemilik datanya Pak. Blockchain itu tujuannya Mungkin biar aman atau gimana? blockchain itu ini Pak. Jadi aspek blockchain yang diambil dari sini itu kepemilikan datanya Pak bisa dibilang. Oke, Jadi kira-kira seperti ini. kalau itu masalahnya keamanan ya, kenapa tidak pakai Ya, kriptografi aja? Kan bisa pakai asymmetric eh, key misalnya. mungkin masalah ini sih Pak. Apa ya? Masalah desentralisasinya gitu Pak. Jadi nggak perlu apa ya? Nggak perlu ada satu database pusat yang nyimpen datanya, tapi bisa Tapi pihak pemilik eh, datanya langsung. kenapa ingin menghindari desentralisasi? Karena ini Pak, kan kalau di sini, kalau yang di saya Pak, kasusnya itu misalnya ada peneliti, itu peneliti itu dia ngelakukan sequencing bisa data genom dari tanaman, binatang gitu. Nah itu Hmm? kan ada peneliti-peneliti lain gitu juga ya. Jadi daripada ada satu database yang nyimpen data genom, itu gimana kalau misalnya si penelitinya aja langsung yang ibaratnya kayak nge-hosting datanya itu dalam blockchain-nya dia. Nah, nanti kalau misalnya ada peneliti lain yang mau akses, dia bisa connect ke blockchain si pemilik data, terus tergantung dikasih akses apa enggak sama pemilik datanya. Jadi misalnya di sini ownernya Pak, nah terus di sini ada peneliti-peneliti lain yang bisa mengakses. Oh, perlu minta izin dulu.
Ya, Bukan kayak jadi itu malah, bukannya. bukan semua data dari semua peneliti dikumpulin jadi satu, tapi masing-masing. Tapi bukannya data genom itu besar ya? Ah, nggak. Jadi ini sih Pak, kalau yang di menurut paper ini apa ya? Jadi emang kalau buat naro naro data di blockchain itu emang lumayan besar, agak lama, tapi itu cukup ditaruh sekali doang gitu Pak. Nah untuk ngebacanya atau nge-query-nya itu uh, bisa cepat Pak. Jadi apa ya? Ditaruhnya itu sekali doang gitu. Ya, karena kan nggak bisa dihapus lagi kan, namanya blockchain kan. eh Gini, gini, gini. Ya, eh Apa fitur yang tidak bisa diakomodasi dengan pendekatan database terdistrib gini-gini. Jadi eh, kalau masalahnya tadi kita ingin, oh masing-masing institusi mau menyimpan data sendiri gitu ya, gitu kan? ya, Terus kita ingin bisa ya Pak. saling mengakses data gitu ya. Ya. Bentar. Eh, te- 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 te. Ini tahun 2000. Oke. Ini ada link ya, tolong dibuka Giver ya. Oke, Baik Pak. coba coba di chat ya. Ini paper di jurnal Cell ya. Yang tadi jurnal apa? Yang sebelumnya? Yang tadi yang kamu acu? Eh, ini Atas paling atas. genom biologi Pak. Oh, genome biology. Oke. Genom biologi. Genome biology. Oke. Coba lihat yang itu yang tadi saya kirim. Oke. Eh, s- ini baru saya cari tadi ya. Coba lihat abstraknya. Ya, oke sebentar Pak. Eh, Oke, summary, summary, nggak apa-apa. Bla 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 bla. Pakai Tadi summary Pak. summary, summary. The Global Alliance, itu, uh, Nah, in perspective we present field terus terus bawah lagi. Oke, jadi eh saya belum tahu isinya apa ini, tapi kayaknya judulnya kayaknya relevan ya. Coba lihat mungkin Pak judulnya atasnya, coba lihat judul atas ya, ini. paling atas. Nah, ini ya, Nah, International Policies and Standards for Data nah, Sharing Across Dynamic Research and Healthcare ya. Kan kayaknya nyambung sama yang Gifar sampaikan tadi ya. Nah, ya, Pak. iya nggak? Iya nggak? Intinya data sharing. Oke, data sharing ya. Nah, jadi Iya betul Pak. kan Gifar mau menyiapkan tinjau pustaka Hmm, nih. Nah, jadi perlu dibaca beberapa ya. artikel terkait ya. Saya bukan bilang bahwa pendekatan yang Gifar ambil itu baik atau tidak baik ya. Tapi Hmm. Gifar coba lihat apa saja yang sudah. Jadi gini bayangannya. Di tinjau pustaka, Gifar dan nulis belum tinjau pustaka? Saya ini Pak belum baru mulai Pak. Jadi Oke, nggak apa-apa, mungkin nggak saya apa-apa. baru nulis Nggak apa-apa, kerangkanya aja, belum nggak apa-apa. ya Pak. Jadi Belum tiang sampai pustaka tulisannya bayangan Pak. saya ya, tiang pustaka coba coba Ya, buka draftnya Gifar. ini Pak. Ini Oke, pendahuluan, coba ke lalu bab ini. ya, Oke, apa aja isinya? misalkan Oke, data kan baru ini genomic Pak. kan. Jadi Oke, oke. ini data Jadi apa ya. namanya?
Oke, ada tentang data genomik ya, apa itu data genomik. Nah, terus Hmm. omongin tentang ini eh, penyimpanan data genom, penyimpanan dan pertukaran data genomik. Blockchain itu belakangan urusannya, paham? Ya Pak, Ya. Jadi jadi penyimpanan. Gifar habis data genomik itu kan tentang deskripsi apa sih data genomik itu ya, disimpan sebagai apa representasinya. Nah, subbab berikutnya Ya. yang 2.2 itu tentang eh, apa namanya bagaimana sih mekanisme penyimpanan dan pertukaran data genomik yang selama ini dilakukan. Nah, jadi isinya tuh kira-kira adalah apa yang disarikan dari yang paper tadi itu, yang barusan saya kasih linknya itu. Ya, nah nanti bayangan saya sih ada beberapa metode kan buat nyimpennya kan. Nah, Hmm. nanti salah satunya Hmm. adalah dengan pendekatan blockchain misalnya. Ya, jadi Hmm. jadi saya belum tahu detail yang paper yang barusan, tapi kayaknya dia ngasih Hmm. semacam guideline atau poin-poin apa sih yang perlu diperhatikan terkait kebijakan Hmm. penyimpanan dan pertukaran data genomik ya untuk peneliti dan untuk layanan kesehatan. Hmm. Nah, jadi nanti hubungkan apakah pendekatan yang blockchain itu memenuhi nggak guideline tersebut. Paham ya? Hmm. Jadi Paham apa Pak? namanya pas ngomongin blockchainnya ini eh, nanti tidak terlalu generik, artinya nanti juga dikaitkan dengan kenapa sih data genomik ini perlu pakai blockchain? Karena ini nih kalau yang saya pahami ya sebagai orang yang nggak terlalu ngerti blockchain terlalu dalam, yang saya pahami blockchain Hmm. itu berguna ketika kita punya lingkungan yang eh, zero trust, ya. Jadi eh, Iya. misalnya contoh gini, kalau kita belanja, saya barusan buka paket nih dari Tokopedia gitu ya. Eh, Hmm. ternyata saya pesan ada 3 item, ternyata yang nyampe cuma 2 item, gitu ya. Nah, berarti ada masalah kan? Hmm. Nah, di situ eh ya saya komplain ke apa ke sellernya. Nah, alhamdulillah sellernya akomodatif. Oh ya, akan disusulkan yang satunya lagi. Tapi kan nggak selalu situasi seperti itu kan, ya. Nggak selalu Hmm. pihak counterpart saya itu kan seakomodatif itu. Nah, gimana kalau misalnya si sellernya itu katakanlah nggak percaya sama komplain saya. Nah, itu guna marketplace kan. Jadi Hmm. marketplace akan menjadi penjembatannya. Nah, jadi kan di sini Hmm. ada pihak yang kita percayai ya, yaitu marketplace. Gitu kan? Ya, nah tapi gimana kalau misalkan bahkan pihak ketiga ini pun kita nggak bisa percaya gitu ya, paham ya? Nah, jadi Hmm. apa namanya? Iya Pak. eh, jadi kita gimana kalau kita punya situasi yang apa ya kita nggak perlu untuk saling percaya untuk memastikan sesuatu data itu Hmm. eh, reliable gitu ya. Nah, jadi nah saya kurang paham nih seberapa relevan ini untuk kasus data penelitian. Kenapa? Karena kan biasanya kalau kita ngomongin data penelitian biasanya ada eh, implicit trust ya terhadap si sumber Hmm. data. Ya, paham ya? Hmm. Tapi eh, bisa aja Gifar soroti masalah itu misalnya contoh ya, ya kan peneliti juga manusia kan, jadi Ya. eh faktanya kan ada tuh apa data-data yang ternyata palsu atau dimanipulasi kan seperti itu. Nah jadi kalau Gifar apa mungkin Gifar bisa cari literatur yang bisa meyakinkan bahwa memang eh, tadi fitur zero trust itu relevan untuk data penelitian. Paham Gifar ya? Paham Pak. Paham. Oke, ada pertanyaan? Mungkin saya pengen tanya Pak. Jadi kan tadi Bapak bilang di tinjauan pustaka itu sebaiknya ada ini Pak yang ngehubungin eh, apakah masalah sharing data genomik ini akan diselesaikan oleh blockchain gitu ya Pak. Nah itu Ya. Ah, nah itu saya sempat nyinggung juga di latar belakangnya itu Pak. Itu oke. jadi perlu dijelaskan lagi lebih lanjut di tinjauan Ya, pustaka atau jadi gimana Pak? sorry bisa coba lihat latar belakangnya. Oke, ini latar belakangnya. Ah, Jadi yang ini masalahnya misalnya apa? Tetetetet, yang akan muncul dalam penelitian data. bagian data dynamic seperti
misalnya kepemilikan data privasi serta integritas. Nah, tadi kalau kita ngomongin privasi kepemilikan itu nggak mesti pakai blockchain kan? Hmm, Bener nggak? iya sih Pak. Hmm, Eh, jadi 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 di sini yang apa ya? Yang eh, yang menarik apa ya? hmm, Yang menjadi eh, hal yang apa ya? Yang eye catchingnya dari judul Givar kan mungkin hmm, malah blockchainnya kan? hmm, Nah, jadi kenapa ya ibaratnya kita mesti repot-repot gitu ya untuk pakai blockchain untuk skema yang kayaknya bisa deh kita pakai hmm, database konvensional ya, kita pakai mekanisme kriptografi dan lain-lain gitu loh. Jadi itu yang perlu ada apa terjembatani gitu ya hmm. antara masalahnya sama teknologi yang dipilih. Gitu Givar ya. Iya Pak. Oke, jadi gini, jadi kalau di latar belakang ini kita kan nggak bisa terlalu panjang lebar ya tentang Hmm. apa sih yang sudah dikerjakan di masalah terkait ya. Tolong buka yang itu paper yang apa yang di Farid Acu yang tadi yang di Ini Pak. ya oke. Nah coba ke bawahnya terus ke bawah Bagian apa Pak? terus lihat saya mau lihat bab-babnya. Ah, Terus aja. nah, Oke oke. Nah jadi kan perhatikan kalau di paper itu biasanya kan nggak ada bab yang pustaka ya. iya, Nah, jadi Givar baca yang latar belakangnya dia. Di situ saya lihat ada beberapa referensi kan. iya Pak. Nah, jadi ibaratnya kayak Givar baca yang latar belakang dia, ambil apa rujukan-rujukan yang dia pakai, Givar coba baca dan coba cek apakah ada follow up-nya. Hmm, Ini kan paper 2022 kan. iya Pak. Nah, kan sekarang 2024. Nah, ada nggak Hmm, sih update-nya? Nah, gimana cara kita ngecek update itu? Givar coba buka Google Scholar, cari judul dari paper ini, yang apa Storing and Analyzing Genomic Data on Blockchain. Oke. Nah, lihat yang cited by-nya. Ya, hmm, jadi di sini kita bisa lihat orang-orang yang juga mengacu ke sini gitu ya. Oke, oke sip. Nah itu aja tuh. Nah, ya, apa Givar baca ini nih, Blockchain for Genomics. Coba dibuka tab baru ya. Nah, ini adalah apa survei paper ya. Survei paper itu ngebantu banget. Jadi Givar kan mungkin pusing ya kalau hunting paper sendiri iya ya. Pak. Nah, jadi Givar bisa baca ini, berarti dia udah milihin nih paper-paper terkait ya. Paham? Hmm, Ya. Nah, paham, tapi Pak. lagi-lagi tadi ini kan 2022 ya. Nah, jadi Hmm, coba nanti Givar cari apakah ada eh, berarti kita kita kayak kayak apa? Kayak loncat-loncat ya. Jadi misalnya coba balik iya. ke Google Scholar. Nah, itu Givar klik itu yang cited by 18 bawah. Yang di paper itu Oh, cited by 18 ya. Nah, ada lagi tuh ya. hmm, Reviews tadi. Oke, tapi yang atas ya. bukan ya. Itu kan supply chain bukan genom Oh, bukan data genomnya ya. iya. Terus bawah nah itu tuh distributor literacy in genomics. Ini kan relevan ya. Hmm, Kemudian bawah ada yang baru nggak 2000. Oke, itu ada tuh Amazon Biobank ya. Nah, hmm, ini kan pendekatan database ya. Coba lihat kenapa dia pakai blockchain apa enggak. Eh, terus kalau pakai kenapa, kalau nggak pakai kenapa gitu kan. Ya, hmm. dan seterusnya. Jadi gitu ya modelnya ya, Givar ya. Iya Pak. Jadi yang jadi paper utama Givar yang tadi yang apa? Genome biology sama yang di ACM tadi yang apa? SLR-nya ya, yang Ya. survei tadi. Oke. Hmm, baik Pak. Oke. Ada lagi? Ini udah banyak sih bahannya. Ya. Tinggal apa baca sama meramunya. Nah, meramunya gimana? Hmm, Nanti Givar pakai kata-kata sendiri ya. Jadi
hati-hati jangan kopas dari atau sekedar menerjemahkan tuh nggak boleh ya. Nah, eh, jadi satu cara untuk itu, teman-teman, hindari ungkapan, bisa gini, coba tadi papernya siapa yang di Genome Biology? Ini bukan Pak. Ya, oke. Nah ini kan Ya, Gursoy et al ya. ya. Nah jadi nanti Gifar hindari nulis kalimat kayak gini. Menurut Gursoy et al, nah bla bla bla. Nah, hindari ungkapan kayak gitu. Hmm. Kenapa? Karena kalau ungkapan kayak gitu nanti kita biasanya akan tergoda untuk nyomot kalimat dari sini. Paham maksudnya? Hmm. Ya. Iya. Tapi Gifar kan baca tuh beberapa paper kan. Nah, Gifar catat Ya. poin-poin penting apa yang Gifar pahami dari baca berbagai paper tadi. Misalnya, contohnya, oh apa eh, kepemilikan data menjadi masalah penting dalam data genom karena bla 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 gitu misalnya kan, Ya. ya. Nah, Gifar baca itu Ya. dari mana? Kasih citasi belakangnya, paham? Nah, Pak berarti jadi ini ya Pak, Nah, bukan itu ngutip dari betul, papernya, ya, tapi apa pemahaman kita ya Pak dari membaca betul. papernya. Jadi, Ya. ya teman-teman semua, ketika kita pakai bikin yang pustaka, kita bukan bikin clipping ya. Jadi kita bukan sedang buat clipping, ya. Yang kita lakukan adalah sesuai judulnya, kita baca pustaka, lalu kita review, kita tinjau gitu ya. Uh, Artinya kalimat-kalimat di dalam tinjauan pustaka itu harusnya kalimat punya kita, tetapi diiringi citasi ke sumber-sumber informasinya. Paham ya? Iya, Pak. Jadi kita bukan pakai kalimat yang sudah ada dari paper orang, bukan menerjemahkan juga, ya, oke, tapi pakai kalimat kita sendiri. Nah, kalau teman-teman bingung bikin kalimatnya, gitu ya, mungkin Iya, Pak. kayaknya kurang enak nih kalimat saya gitu ya. Bikin dulu aja, ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya kalimatnya, nah kita bisa minta bantuan generative AI untuk ngasih alternatif. Paham? Hmm. Ya kita bikin nih paragrafnya nih, tapi kayaknya kok kalimatnya kurang enak gitu ya, kurang bagus gitu ya. Nah, kita bisa misalnya pakai ChatGPT atau pakai BARD atau pakai apa. Nah, kita minta parafrasekan paragraf berikut misalnya. Tapi bukan minta mereka bikin dari awal ya, paham ya? Ya. Iya, Pak. Jadi kalau jangan ya kalau apa misalnya dari nggak ada, wah saya males sih bikin tim pusaka, udah deh saya suruh aja misalnya apa coba-coba buka ChatGPT deh. Buka ChatGPT coba-coba Waduh. ya. Nah, Cobain, Pak. coba misalnya kita tulis nih misalnya ya, buatkan tinjauan pustaka tentang penyimpanan data genom di blockchain coba. Nah, coba. Nah, ya. Nah, ChatGPT itu adalah generative AI. Artinya apa? Tugas Hmm. dia adalah mengenerate sesuatu, ya. Perhatikan bahwa dia tidak bertugas menjamin isinya benar atau tidak, Hmm. ya. Jadi makanya kalau di dunia apa AI ini ada istilah halusinasi AI gitu ya. Nah, jadi Hmm. apa namanya dia bisa. Oke. Teman-teman izin sebentar ya. Ini ada telepon sebentar. Mohon Iya, Pak. maaf.
Oke, mohon maaf. Baik, jadi coba kita lihat nih yang dibikin sama ChatGPT ya. Nah, ya dia kan dia buat menurut dia sendiri gitu ya. Nah, perhatikan di Ya. sini tidak ada citasi. Hmm. Nah, kemudian benar tidaknya ini harus kita evaluasi sendiri ya. Nah, kalau kayak gini nih pasti tergoda nih buat copy paste ya. Ya. Karena udah jadi kan gitu ya. Nah, jangan Hmm. ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana caranya? Kalian baca pustakanya, kalian buat poin-poin penting yang kamu pahami, kasih citasi, lalu dari poin-poin itu buat kalimat, buat paragraf, ya. Nah, setelah jadi paragraf, nah coba ambil paragrafnya Gifar coba dari apa tinjau pustaka dari latar belakang misalnya. Oke. Oh. Ini bikin sendiri apa gimana nih, Gifar? Ini hmm, bikin sendiri pakai ini sih Pak. Referensi bahasanya minta GPT juga. Referensi Mbak, buat oke bahasanya. oke. Coba ambil satu ke satu ini satu paragraf aja, satu paragraf aja. Oh iya Pak. Oke, terus taruh di GPT. Nah, sekarang ganti promnya, ya. Parafrasekan paragraf berikut, ya. Di atas, oke. Ya. Nah, eh, kalau dia bikinkan, tetap harus dibaca lagi ya. Apakah benar yang Ya. dimaksudkan sesuai ya? Paham? Jadi ini cuma Iya Pak. untuk eh, apa ya mungkin jadi juga jangan dikopas langsung ya. Hmm. Jadi kita lihat apakah ada ungkapan oh ya kayaknya ini lebih enak ya gitu. Paham ya? Oh, Jadi iya Pak. perlakukan generative AI itu sebagai asisten kita. Paham? Hmm. Bukan Paham. sebagai pengganti kita ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ya. Karena apa namanya kalau kita minta kayak tadi langsung plak-plak dibuatkan gitu Hmm. ya itu kan sama dengan kita bilang bahwa diri kita itu nggak ada kontribusinya ya. Berarti Hmm. diri kita bisa diganti sama AI dengan mudah ya. Nah jadi kayak gini nih bagus. Jadi citasnya di belakang ya, Gifar ya. Ya. Nah perhatikan bahwa bisa aja satu kalimat itu bersumber dari beberapa pustaka kan? Ya. Kan di PPK ada contohnya ya. Gimana kalau kita mensitasi beberapa pustaka sekaligus. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, ada yang menanyakan lagi? Hmm. Cukup? Saya udah cukup Pak untuk saat Oke, ini. makasih Gifar. Ya. Oke, Terima jadi kasih Pak. ya sama-sama. Jadi teman-teman, ChatGPT itu alat ya. Jadi bukan suatu hal untuk diharamkan sepenuhnya, tapi juga bukan kita. Jadi jangan ganti diri kita sama dia gitu ya. Nah, jadi yaitu tool alat ya sama halnya kita misalnya mau masak kita butuh motong bahan-bahan kita pakai pisau kan ya. Nah, pisau itu kan bisa berguna, bisa membahayakan ya. Nah, jadi sama juga ChatGPT juga seperti itu ya. Karena tadi apa ada istilah AI hallucination ya. Jadi halusinasi AI ya. Ya, karena tugas dia adalah mengenerate teks, ya kadang-kadang suka-suka dia gitu. Jadi 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 dia suka bisa bohong juga gitu ya. Nah, nanti coba apa teman-teman Google tuh AI hallucination ya. Itu ada beberapa apa orang bikin paper terkait itu. Jadi itu mungkin menarik loh. Kalau teman-teman ada yang tertarik ya, mungkin ada yang menarik untuk meneliti halusinasi AI untuk bahasa Indonesia karena kebanyakan paper kan untuk bahasa Inggris ya. Nah, misalnya gini, misalnya apa nih topik yang suka dicari mahasiswa di generative AI gitu ya. Nah, coba dicek apa namanya eh dia halusinasi nggak apa ngasih jawaban yang ngaco nggak yang asal-asalan gitu ya. Dan kata si Sam Altman ya bahwa halusinasi AI itu bukan bug ya, tapi fitur ya. Kenapa? Karena kan tadi tugas generative AI itu kan mengenerate sesuatu ya. Tugas dia bukan untuk menentukan benar atau salah ya. Nah, coba diingat AI itu ada yang masih ingat nggak? AI itu dikatakan berhasil ketika apa?
teman-teman? Ada yang ingat tes Turing? Belajar nggak tes Turing? Apa itu tes Turing? Ketika Ya, ketika nggak bisa dibedain dengan manusia, bukan Pak? iya. Misalnya nih, misalnya contohnya ya, misalnya kayak kita nge-zoom gini, kita ngobrol ya, kita kita diskusi, ya. eh nah, saya nggak bisa membedakan, bisa saya ngobrol sama orang atau sama AI ya gitu ya. Dan perhatikan kalau kita ngobrol sama orang, apakah 100% akurat omongannya? Enggak kan? Ya, justru ya itulah sifat manusia gitu ya. Jadi ya itu kan poin itu juga yang apa ya yang menjadi poin orang-orang yang mengembangkan apa namanya mobil tanpa pengemudi ya. Jadi apa namanya ya kayak Tesla dan lain-lain kan mereka punya modus apa otomatis itu. Jadi eh, apa namanya AI mobil itu yang untuk mengemudi otomatis itu nggak perlu dijamin 100% aman. Cukup ditunjukkan bahwa kemampuannya itu sama atau lebih baik dari manusia. Dan manusia kita tahu bahwa banyak kecelakaan kan? Ya enggak? Ya. Tapi eh, manusia kecelakaan kan nggak ditangkap kan ya? Kenapa? Karena kita tahu bahwa ya ada misalnya misalnya kita apa gelar gitu. Jadi memang ada hal yang di luar kuasa kita kan. Nah, jadi makanya ketika ada kecelakaan misalnya yang melibatkan mobil apa yang autonomous driving itu, ya itu harus dicek apakah eh, apa namanya, apakah data yang diterima oleh si AI-nya, apakah itu memang memungkinkan untuk dia menghindari kecelakaan gitu ya. Kalau memang apa namanya, contoh misalnya dia mobilnya jalan normal aja, tiba-tiba ada orang loncat ke depannya gitu ya. Nah, itu kan dia ya memang nggak bisa menghindar, misalnya karena kecepatan sekian, apa masih dalam kecepatan aman, tapi ngeremnya nggak sempat dan lain-lain, ya itu eh, ya